Nah, saudara, kenapa persoalan ini di awal ceramah ini harus saya tekankan bertubi-tubi? Sebab saudara, makar musuh Islam itu licik untuk mecah belah kita. Saya kasih pengalaman. 2008 saya dengan Pak Munarman dan Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, saudara, yaitu sekjen daripada Forum Umat Islam, menurunkan laskar ke Monas untuk membubarkan acara tokoh-tokoh liberal yang menggelar acara untuk memberikan pembelaan kepada Ahmadiyah. Begitu saya ditangkap, Munarman melarikan diri, isu mulai berkembang. Ada yang datang kepada saya, hati-hati Habib Rizik, Munarman itu intelijen bin. Kenapa dibisikkan seperti itu, saudara? Supaya kita pecah, supaya kita bermusuhan. Bagaimana tidak mudah dipengaruh? Saya ditangkap, saya dipenjara, Munarman tidak ada. Munarman disembunyikan, ada isu masuk ke telinga, Munarman itu intelijen bin. Kalau kita tidak tabayun, kalau kita tidak teliti, kalau kita tidak periksa, pecah persaudaraan kita, saudara. Nggak sampai di situ. Besoknya datang lagi ada orang bawa kabar, Habib Rizik, hati-hati, Kiai Haji Muhammad Khattab itu binaan tentara. Tujuannya apa, saudara? Supaya kami pecah, supaya kami bermusuhan. Enggak boleh kita dengar berita main percaya, saudara. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Hei orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, fatabayyanu, periksa dulu itu berita, pastikan dulu itu berita, teliti dulu itu berita, konfirmasikan dulu itu berita. Gak boleh main dipercaya, saudara. Agar supaya apa diperiksa? Antusibu qauman bijahala, agar kamu tidak menimpahkan musibah kepada satu kaum tanpa ilmu pengetahuan dengan kebodohanmu, supaya kamu tidak menimpahkan musibah kepada saudaramu sendiri. Kalau itu yang terjadi, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, nanti kamu akan menyesal dengan apa yang kamu perbuat. Jadi saudara, kalau kita mau diadu domba, kita pecah. Terakhir kita tahu, ternyata itu semua fitnah. Kita akan menyesal. Tapi menyesal kita datang kemudian, setelah persaudaraan kita rusak, setelah program kerja kita hancur, setelah musuh bisa memperoleh kemenangan, saudara. Hati-hati. Jadi saudara, musuh itu kalau mau hancurkan persaudaraan kita, menggunakan berbagai macam cara. Kadang-kadang si A dengan si B berjuang, ditakuti oleh musuh, saudara. Musuh cari cara, bikin isu ke kanan ke kiri. Sampai di kuping A dikasih tahu, hati-hati, kau jangan bergaul dengan si B. B itu si A. Terus bikin isu lagi supaya sampai ke kuping B. Hati-hati, jangan bergaul dengan A. A itu Wahabi ekstrim. Diadu supaya dia berkelahi, saudara. Saya sesalkan kalau ada ustadz, kiai, ulama, ormas Islam yang mendengar isu tidak tabayun, haram. Tabayun, tanyakan kepada yang bersangkutan, saudara. Hati-hati, jangan bergaul dengan si A, itu teroris. Hati-hati, jangan bergaul dengan si B,
Itu aliran sesat. Hati-hati, jangan bergaul dengan si C. Itu mau berbuat makar kepada negara. Hati-hati, jangan bergaul dengan si D. Itu intelijen, itu binaan aparat. Jangan sekali-kali kita percaya sebelum kita tabayyun. Ciri orang yang beriman, tabayyun, saudara. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in, jika datang kepada kamu seorang fasik dengan suatu berita, fatabayyanu, periksa itu berita, saudara. Supaya kenapa? Supaya kita tidak menimpahkan musibah kepada saudara kita sendiri tanpa pengetahuan kita, saudara. Nah, maka itu dalam kesempatan ini, saudara, saya curiga di Indonesia ini ada operasi intelijen yang ingin mengadu domba antar tokoh Islam dan antar ormas Islam, saudara. Beberapa tahun yang lalu, kalau kiai mau diadu dengan kiai supaya nggak akur, kiai yang satu diisukan teroris, saudara. Beberapa tahun yang lalu, saudara, diisukan di pondok-pondok pesantren, di masyarakat, awas, jangan undang Kiai Haji Abu Bakar Bashir. Itu teroris, itu subversif, itu ingin mendirikan negara, itu pemberontak. Itu diisukan di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim. Bukan hanya di Solo, sampai ke Jakarta, ke Aceh, ke Kalimantan, ke berbagai tempat. Supaya kenapa? Supaya kiai-kiai tersebut, tokoh-tokoh tersebut takut dekat Ustadz Abu Bakar Bashir karena dituduh teroris, saudara. Padahal pada sidang yang lebih awal, saudara, tatkala Ustadz Abu dikaitkan dengan sejumlah kejadian, mulai dari bom Bali sampai bom Marriott, saudara, di tingkat putusan PK, Ustadz Abu Bakar Bashir dinyatakan bebas murni, tidak bersalah. Mestinya negara minta maaf kepada Ustadz Abu Bakar Bashir, karena Ustadz Abu Bakar Bashir sudah tahunan di penjara karena tuduhan palsu tersebut, saudara. Tapi negara tidak pernah minta maaf. Negara tidak merehabilitasi namanya. Di mana-mana tetap diisukan Ustadz Abu Bakar itu teroris, saudara. Ini fitnah. Mestinya tokoh Islam, ustadz, kiai, kalau mendengar isu tersebut, jangan percaya dulu dong. Datangi silaturahmi ke Ustadz Abu Bakar Bashir. Tanya. Tabayyun. Bagaimana pandangan beliau? Bagaimana akidahnya? Bagaimana perjuangan? Bagaimana akhlaknya? Kalau kita sudah tahu, nggak mungkin kita mudah termakan oleh isu, saudara. Saya mau tanya, kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Takbir! Hati-hati, operasi intelijen itu jahat, saudara. Sekarang dibuat lagi isu. Awas! Habib Rizik Syiah, saudara. Luar biasa. Saudara, begitu musuh-musuh kita tahu, kita lagi bersatu. Yang di Jakarta, yang di Solo, memperjuangkan NKRI bersyariah, memperjuangkan penerapan syariat, menolak segala macam maksiat. Gerakan ini masuk ke kampung-kampung. Ada yang ketakutan, saudara. Takut kalau syariat Islam ditegakkan di bumi Indonesia. Jadi bagaimana cara ngadu domba ormas Islam? Gulirkan saja isu Syiah, saudara. Saya ditanya, saya difitnah Habib Rizik Syiah. Kenapa? Karena Habib Rizik pernah ke Iran selama 1 minggu. Saudara, saya jawab, kalau saya pernah ke Iran 1 minggu disebut Syiah, kenapa saya tinggal di Saudi 7 tahun belajar di kota Riyadh, di pusatnya Wahabi, kok saya nggak disebut Wahabi, saudara? Ini tuduhan kekanak-kanakan. Tuduhan dari orang yang menjadi agen
untuk mecah belah umat Islam. Kalau saya disebut Syiah, supaya umat Islam yang mayoritas di Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah pergi meninggalkan saya, nggak lagi berjuang bersama, sehingga kekuatan gerakan Islam mulai, saudara, rontok satu persatu kekuatannya. Oh, ada lagi yang ngomong, datang ke saya, Habib Rizik, Anda ini Syiah. Saya tanya, kenapa Anda tuduh saya Syiah? Karena FPI tidak turun, tidak bunuh-bunuhin orang Syiah di Indonesia. Saya jawab, kemarin saya dan kawan-kawan perang lawan Ahmadiyah, Anda tidak ikut, berarti Anda Ahmadiyah dong. Kok pikir cara nuduhnya, saudara? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib untuk menjaga dan memelihara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Wajib. Kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada akidah-akidah yang sesat, menyesatkan, untuk merusak tatanan kehidupan beragama di Indonesia yang selama ini berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Jadi kesimpulannya, Anda dan saya sama. Kita sama-sama Ahlus Sunnah, kita sama-sama anti Syiah, dan kita sama-sama melawan Syiah. Tapi soal bagaimana cara melawannya, kita nggak usah ngatur orang lain, saudara. Ada yang melawannya dengan ilmu, dengan tulisan. Ada yang melawannya dengan proses hukum, saudara. Ada yang melawannya dengan hujah, dalil, dan argumentasi. Ada yang melawannya dengan dialog dan diskusi. Ada yang melawannya dengan demonstrasi. Ada yang melawannya dengan gerakan fisik, membubarkan acara mereka. Itu semua adalah perlawanan untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Enggak usah saling menjatuhkan, saudara.